Biasanya ini kalau sudah sholat, ide-ide itu keluar. Ketika sholat kita harus berusaha mengkhusyukkan, menghadirkan hati. Kalau sekalipun ada gangguan seperti itu, jangan diikuti, jangan ditambah dibuat menghayal. Biasanya ini kalau sudah sholat, ide-ide itu keluar. Dalam urusan bisnis ini ada bisnis. Subhanallah, ide-ide itu keluar. Ketika kita sholat, sesuatu yang tadinya tidak ada di pikiran, ada di pikiran. Itu semua adalah syaitan yuwaswis. Setan berusaha merusak kehuduran hati, merusak kehusyuan sholatnya kita. Sedangkan sholat diterima sesuai dengan ukuran bagaimana kita hudur, bagaimana kita khusyuk, bukan sekedar gerakan itu. Sampai ada cerita itu, seorang yang kehilangan suatu barang, entah kehilangan suatu kunci, dia mencari-cari tidak ketemu-ketemu. Akhirnya datang kepada seorang ulama, bagaimana ini saya mencari ini, mungkin bisa dibantu, minta amalan begitu, bagaimana supaya ketemu ini. Disuruh sholat 2 rakaat. Begitu mengerjakan sholat, takbiratul Allahu Akbar, tidak sampai salam, ingat ketemu, ingat barangnya, lupa sama sholatnya. Oleh karena itu dianjurkan kita setiap kali memulai sholat baca surat An-Nas. Kita berlindung kepada syaitan, berlindung kepada Allah daripada syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai selesai. Ini termasuk salah satu anjuran dari Imamul Haddad. Kita baca setiap sebelum kali memulai sholat, supaya kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan. Dan dianjurkan kalau bisa, kalau sholat jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisannya. Kalau bisa sholat, apalagi di masjid, bajunya yang bagus, yang terbaik, yang polosan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan-perhiasanmu, baju pakaian yang baik, kalau bisa yang bagus, yang bersih, yang putih kalau bisa, atau warna apapun. Niatkan ittiba kepada Nabi SAW. Kalau bisa jangan banyak ada tulisan gambar-gambar, karena maaf itu bisa menjadi peluang buat syaitan mengganggu kehusuan sholat. Dan diantaranya juga wa fahmu ma'aniha, hudur, khusyuk dan memahami makna-maknanya daripada bacaan-bacaan, daripada qiraatul Quran, daripada doa-doa yang dibaca setiap kali gerak-gerik dalam sholat. Al-warid minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk, menundukkan diri, merendahkan hati, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ketika ruku, ketika sujud, dan memenuhi hati dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan asal sekedar ruku, sujud, tapi kita juga hati ini kita tundukkan, kita ini menghadap siapa? Kita ini menghadap siapa? Yang bagus, yang kita khudu. Allahu Akbar ruku. Kita ini ruku kepada siapa? Kita baca doanya di situ. Doanya ruku. Sami Allah liman hamidah. Baca doanya al-warid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud, menyembah, bersujud kepada siapa ini? Kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu semuanya dengan penuh hati, imtila'ul galab bi ta'dimillah, dengan penuh memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdisi inda takbir wa tasbih. Begitu juga ketika tasbih, begitu juga ketika takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini yang pencipta saya. Ini yang
menciptakan semua manusia, semua makhluk bumi dan langit. Ini adalah Tuhan yang mempunyai surga dan neraka, yang memasukkan Allah dan yang memasukkan dengan rahmatnya, yang bisa memberikan murkanya. Saya menghadap kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Subhana rabbil azim wa bihamdi, dan sebagainya. Oleh karena itu kalau bisa belajar makna-maknanya dalam wirid di dalam sholat, karena membantu untuk kita memuliakan, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ali Sajjad, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Ketika ambil wudhu saja beliau itu sampai pucat wajahnya. Beliau itu saking luar biasanya memuliakan, takdim kepada Allah, khasyah, takutnya kepada Allah, penuh harapnya kepada Allah, sampai beliau itu kalau sudah ambil wudhu pucat, menjadi kuning pucat wajahnya beliau. Lalu ditanyai sama keluarganya, kenapa, apa yang menimpa kepada engkau? Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Sajjad yang tahajudnya, sholat sunnahnya 1000 rakaat, kesabarannya luar biasa, kezuhudannya, ibadahnya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Beliau kalau wudhu sampai pucat, saking takutnya kepada Allah SWT. Bahkan beliau sampai mengatakan, atadrun baina yadi man uridu anakum, apakah kalian tahu kepada siapa aku ini mau menghadap? Allah Subhanahu wa taala.